Allahumma uh, Allahumma aghnini bihalalika haramika bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah, kayakanlah aku untuk memenuhi kebutuhanku dan hindari aku dari hal-hal yang diharamkan. Banyak doa-doa yang diajar Nabi tentang jangan kita masuk ke dalam hutang-hutang. Artinya bukan hutang piutang itu hukumnya haram, tidak. Tetapi kalau bisa janganlah berhutang. Itu inti dari ayat atau hadis yang telah disampaikan. Kalaupun memang ada kondisi-kondisi yang memaksa kita terpaksa berhutang, maka pahala yang besar disediakan untuk orang yang bisa memberikan piutang. Jadi prinsip ta'awun itu memberikan kelapangan ketika ada saudara yang kesempitan, memberikan ruangan atau bantuan kepada orang yang membutuhkan, itu pahalanya besar. Nah, mungkin inilah yang akan menjadi topik kita pada kesempatan ini. Di dalam kenyataan sehari-hari, hutang itu ada dua bentuk. Pertama, hutang memang karena kebutuhan. Yang kedua, hutang karena keinginan. Atau mungkin dalam bahasa lain, kalau hutang orang kayu adalah untuk pakai diri. Kalau hutang orang bensek adalah untuk gaya duit. Itu kan kira-kira model itu. Nah, jadi dalam hal yang dua kok, bolehkah hukumnya? Hukumnya tetap boleh sepanjang tidak melanggar aturan syariat. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah apakah hutang itu menutup suatu kebutuhan, maka itu boleh dilakukan. Apakah hutang itu memenuhi keinginan, itu perlu dipertimbangkan. Rasa-rasanya kalau gitu untuk pegawai negeri ku kebutang itu rasanya hal biasa. Bagi wak nanda takwi ndak taluk hutang ya udah itu salah. Tapi bagi wak nilai berani hutang mungkin akan ada perubahan dalam itu. Nah, cuman bedanya dulunya hutang ke gaya hidup kah atau hutang ke kebutuhan kah? Itu yang jadi masalah. Kalau konteks bank syariah mau memberikan hutang adalah dalam bentuk pembiayaan rumah, pembiayaan kesehatan, pembiayaan pendidikan, pembiayaan kebutuhan transport, enggak bisa tuh. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya lebih dari itu, orang bangun pikir dulu lagi. Nah, dalam perpolitikan hutang piutang yang terkait dengan bank, rasa-rasanya orang kaya namanya hutang daripada orang miskin. Untuk mengembangkan usaha. Nah, jadi modal itu sih modal itu tambang. Modelannya apa? Usaha labor cari. Kalau modal untuk 500 juta atau 100 M, daripada memodal 500.000 itu tidak bisa bayangan hasilnya sama. Atau mungkin bisa jadi lebih rugi, bisa jadi itu anda juga sampai nih aso. Jadi dalam hal ini hutang itu yang perlu kita stressing adalah berdasarkan kebutuhan. Kalaupun tidak kata pasu benar tidak usah berhutang. Nah, itu masalahnya. Bahkan ada dalam sejarah-sejarah para sahabat-sahabat Nabi, satu orang ambo ndak doh memiliki harta selain daripada Rasulullah. Artinya cintanya kepada Rasulullah terlebih gandang. Tapi dia punya utang. Pai baparan, andai kan dia mati bos, utang dia nado. Nah, tolonglah utang dia di selamanya. Pas disuruh orang-orang ini yang mati pertama. Aku baru keluarga tak dicari-cari ada tentu tadi mana jenazah. 6 bulan kemudian basuh. Oh ternyata itu orang kaya wah. Betul tu je jenazah tu. Dah usah sekitar Allah sudah gimana. Tak ada proses pelapukan dia ada. Baru disegerakanlah membayar utang. Nah baru ada proses dalam hal itu. Nah itu memberikan gambaran kalau seandainya orang meninggal utang di bentuk bayi, tak tongkat tuang nasib. Makanya wajar lah rasanya kalau ada musim sajiku dia sebar berita-berita kamu saji negara orang si kuat nyocok lo kakak rantang, nyocoknya kasih pisang. Ada gue lah hukuman dari ahli waris dari pihak keluarga.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu pulang ke orang tua senu antara kiri ko ada utang piutang namanya kuit jalan terakhir mohon hubungnya diwaris. Maksudnya wajar untuk itu dilakukan. Kenapa? Karena kewajiban terhadap seorang jenazah menyelenggarakan jenazahnya dalam bayar utang dulu. Amal itu tuh pentingnya mana? Lalu dikaca baiklah doa dulu nampara lu di kerajuan untuk maiko. Jadi utang dulu, ada enggak utang? Nah, awak di kampung kan punya raso, punya pereso. Ada usah baca ini dulu, sudah halah dulu, anialah dulu, angahlah dulu. Aku nanti kita hitung. Amat itu di kampung. Tidak sedang main terbuju itu disegerakan di utang harusnya yo. Utang kasih dulu pakai tongan dulu. Walaupun mereka akan dibayar mungkin dalam jangka waktu tertentu. Itulah lapis jenazah. Aku nasibnya umpama nasib jenazah pelo ente akan pengen tu lah tak. Kau indah aku itu kata aspek itu pentingnya penyelesaian hutang sampai-sampai kewajiban terhadap jenazah harus diselesaikan baru penyelenggaraan jenazah dilakukan. Lalu hal yang lebih penting untuk itu akadnya lah. Yang berhak berakad itu balik akil, paham cakap secara hukum. Kalau anak kecil ada bisa, maka fasid secara akad. Bisa tertolak, bisa dilanjutkan. Kecuali pakai wali. Tahu orang tuanya, tahu mamahnya, tahu orang yang bisa bertanggung jawab di situ, hanya mengajukan itu sah. Atau orang tu kurang salah. Nyolah baik lah Tuhan, tapi tidak cakap secara hukum. Mungkin Bapak paham tuh yang cakap secara hukum itu paham dengan transaksi yang sedang berlangsung. Menyelang kalesi lalu prosesnya seperti itu, ada saksi ditandatangani, ada wali penanggung jawab. Nah, itu proses itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau tidak ada wali penanggung jawabnya, tidak bisa dilanjutkan. Dan beko, ada orang kayu punya orang tua banyak sawah sanggullah. Tapi anak pandian dia seralah. Yang perlu jauh kan. Aku lah sampai utang. Aku lah sampai ke sawah, ke safara dan lain-lain. Nah, dari suri itu tuh bisa diteliti, bisa dicari keabsahannya dan ada enggak orang-orang yang cakap menurut hukum di dalam surat pernyataan itu. Kalau enggak, tapi kalau ada orang yang tidak cakap secara hukum, berarti suri-suri itu bisa dibatalkan. Karena syarat salah satu dalam utang-utang itu adalah orang yang akil, sambrono pemahaman dalam hal-hal utang. Sudah tuh hal-hal apa saja yang dibolehkan? Nah, bolehkan satu balik ya. Kalau untuk kebutuhan itu artinya tidak bisa indah, tidak bisa diundur harus hariko. Itu kan dipengaruhi. Nah, contoh kerja pulang. Oh ya, mau kuliah sudah 6,5 ya. Tanggal balik, kalau terakhir ya, kini tanggal 10 lah. Mau balik itu selesai. Ma'ale, tentu cari utang lain. Hal-hal yang mendesak seperti itu, wajarlah Tuhan memberikan peluang untuk berhutang. Bukan sesuatu yang ditahan mati ya, tetapi diberikan kelonggaran. Kalau dapat dihindari. Andaikan bisa itu kok menggadai dulu. Suruh menghutang. Andaikan bisa menjual sesuatu, jual dulu sebelum ambil utang. Ialah tapi hendak cik daripada utang. Itu harga diri misalnya. Nah, harga diri. Kau kan kiri kata bagi asal nyonda dia utang. Asal nyonda baru dia utang ya. Kamu itu. Nah, itulah gaya hidup itu di setel kembali kan. Padahal banyaknya orang-orang yang memfasilitasi perusahaan kalau dapat dia beli kontan, kalau dapat beli berhutang lah, mencicil lah. Kan itu. Awak kan perlu lo, macam mana? Awak mah lo, kan perlu lo kan kau. Atau lucu ya. Jadi kalau seandainya hal-hal itu tidak terlalu membutuhkan, hindarilah, jangan berhutang. Karena itu beban. Kemudian kalaupun kita terpaksa berhutang, pilihlah tempat di mana bisa berhutang dan orangku sesuai dengan syariat. Aku yang paling banyak kalau dibasuh sambuh dulu bang P6 aku sayang salah ampe bayi 6 orang mata aku sambuh sambuh.
salam ke tu benar tu. Atau semua ada rentenir nama itu tu. Terbuka lo peluang untuk boleh membuat kumpul putih dari situ. Awak di kampung Sabuah, di sejak ada BKMT dulu tu pasti. Ada BKMT, ada BMT itu dulu. Alhamdulillah kalau ia terbantu sedikit. Tidak banyak tetap masuk kampung itu. Cik hendak cik di dulu oleh kepakan mereka hendak ke rumah-rumah. Ada yang di orang awak itu loh. Aku kan BMT loh. Tak biasa lah. Hendak nyamai bayi loh leh. Orang tak tu takui hendak lari loh leh. Tapi kalau BMT-nya cik sudah loh. Kalau peti jamaah, peti jamaah ni tak ni baik boleh. Jadi asalnya keluarga BMT gini mungkin tiga dia nak tinggal mungkin. Pastu masuk dalam rancak itu menolak. Jadi kalau seandainya ingin tak dicarilah sampai jantah sangkui jodan tenir, jantah sangkui jo bungo. Nang bungo pun ada masalah mana. Jadi kajiannya kalau riba bank itu mungkin kajian khusus dulu habis surat tujuan haji. Cuma seindah-indahnya bisa menggihan pemahaman secara sederhana. Kalau menyalang sampai bayi limo itulah lagi. Maka rezeki lah harap. Bagi siapa suruh kalau dulu kan wah nanti lagi urusan itu orang nak limo lagi ada urusan. Jadi kalau seandainya aduh orang memanggil tiu nanda aduh embel-embel aslilah orang nama itu. Asia orang yang taruh no, saya lihat dulu sabali pinggang wah saya lihat dulu. Kina dari te bagaimana dulu kau orang lain. Kau dapat nan mandu itu, yuk kita bersama. Tidak awak supaya mungkin awak sah